terjadi akibat dari interaksi sosial dan perpindahan antara penduduk kota dengan penduduk desa. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika. Banyaknya penduduk di Indonesia sangat memungkinkan bahwa akan terjadinya interaksi sosial antar penduduk. Kalian pasti tahu kan tentang interaksi sosial? Nah, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Interaksi yang terjadi merupakan hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara satu sama lain, juga dapat berpengaruh antara dua wilayah atau lebih. Hubungan tersebut menimbulkan gejala, ketampakan, ataupun permasalahan baru. Kota dan desa juga melakukan interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi itu disebut dengan interaksi wilayah. Misalnya, wilayah X merupakan pedesaan dengan hasil sumber bahan pangan dan wilayah Y merupakan perkotaan sebagai sentra industri pertanian. Faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, wilayah-wilayah saling melengkapi. Terdapat wilayah-wilayah yang berbeda dalam ketersediaan atau kemampuan sumber daya. Di suatu wilayah, ada yang kelebihan sumber daya. Di sisi lain, kekurangan jenis sumber daya alam tersebut. Contohnya, hasil pertanian seperti yang dijelaskan tadi. Adanya dua wilayah yang surplus dan minus sumber daya sangat memperkuat terjadinya interaksi. Artinya, saling melengkapi kebutuhan di mana masing-masing wilayah berperan sebagai produsen dan konsumen. Apa saja sih hal positif yang terjadi akibat interaksi tersebut? Kita simak berikut. Yang pertama, kesempatan untuk berinvestasi. Hal ini diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Misalnya, daerah X dan Y saling memiliki kelebihan dan kekurangan sumber daya sehingga bisa berperan sebagai produsen dan konsumen. Namun, adalah wilayah Z yang menyuplai kebutuhan wilayah X dan Y, maka kekuatan interaksi wilayah X dan Y menjadi lemah. Dalam contoh tersebut, wilayah Z berperan sebagai intervening area atau wilayah perantara. Intervening opportunity bisa diartikan sebagai suatu hal atau keadaan yang dapat melemahkan jaringan interaksi antar wilayah karena adanya sumber alternatif mengganti kebutuhan. Yang kedua, kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Faktor ini mempengaruhi kekuatan interaksi karena memudahkan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antara satu wilayah dengan yang lainnya. 3. Kemudahan penggerakan antar wilayah. Kemudahan penggerakan antar wilayah sangat berkaitan dengan jarak antar wilayah, baik mutlak atau relatif, biaya transportasi, kemudahan dan kelancaran prasarana, dan sarana transportasi antar wilayah. Proses interaksi secara terus-menerus dapat menimbulkan pengaruh baik bagi wilayah pedesaan maupun perkotaan. Pengaruh positif yang dapat timbul akibat adanya interaksi desa dan kota yaitu 1. Tingkat pengetahuan penduduk meningkat. 2. Adanya lembaga pendidikan di pedesaan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan penduduk untuk pembangunan desa. 3. Tingkat ketergantungan desa terhadap kota bisa berkurang. 4. Melalui pengembangan prasarana dan sarana, transportasi semakin membuka potensi pendesaan. 5.
Masuknya unsur-unsur teknologi ke wilayah pedesaan secara efektif, sehingga meningkatkan produksi dan pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat kota. Terjadi distribusi barang-barang hasil pertanian, perkebunan, dan barang-barang lain untuk menentukan kebutuhan penduduk kota. Sedangkan pengaruh negatif interaksi desa dan kota sebagai berikut. Yang pertama, gerakan penduduk desa ke kota dapat memengaruhi jumlah penduduk desa. 2. Usia produktif yang diharapkan dapat membangun desanya. 3. Banyak lahan pertanian desa yang terlantar karena urbanisasi warga dan timbulnya gejala urbanisme. Nah, mengenai urbanisasi sendiri juga memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positif urbanisasi bagi desa yaitu mengurangi jumlah penduduk di desa, meningkatnya kesejahteraan penduduk desa disebabkan karena hasil upah di kota lebih tinggi, mengurangi jumlah pengangguran di pedesaan, menambah wawasan masyarakat desa, mendorong pembangunan desa karena penduduk telah mengetahui kemajuan di kota. Adapun dampak negatif urbanisasi bagi desa sebagai berikut. Yang pertama, desa kekurangan tenaga kerja untuk mengelola pertanian karena sebagian besar penduduknya pindah ke kota. Yang kedua, perilaku yang tidak sesuai dengan norma setempat akibat contoh dari gaya hidup di perkotaan sering ditularkan di kehidupan perdesaan. Yang ketiga, desa banyak kehilangan penduduk yang memiliki potensi dan berkualitas. Yang keempat, warga yang tidak kompeten dalam bidang-bidang tertentu tidak mengalami kemajuan dan kalah bersaing dengan masyarakat kota. Dampak positif urbanisasi bagi kota sebagai berikut. 1. Kota dapat memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, semakin banyaknya sumber manusia yang berpotensi dan berkualitas. Dampak negatif urbanisasi bagi kota kita bisa jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya pengangguran di perkotaan, munculnya tunawisme, fitnah sosial, dan gubuk-gubuk liar di kota. Meningkatnya kemacetan lalu lintas, meningkatnya kejahatan, pelacuran, perjudian, dan bentuk masalah sosial lainnya. Nah, untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat urbanisasi, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang orientasinya adalah membangun daerah pedesaan dengan menciptakan lapangan kerja serta perputaran ekonomi yang tinggi di daerah pedesaan untuk meratakan pembangunan.